kembali lagi sama aku Jazira Malia di podcast kesayangan kalian. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Tapi aku gak sendirian. Aku ditemenin sama dua kakak cantik di sebelah aku. Boleh dong, sama penonton itu kan? Wih, boleh banget nih. Makasih ya Kak untuk kesempatannya. Dikenalkan, nama aku Sri Priyanti. Nih kalian bisa panggil aku Yanti aja ya. Seneng banget loh bisa diundang jadi ikut podcast bareng kalian cantik nih. Hai, aku Isni. Thank you banget loh Kak Zira udah undang kita kesini. Oke, sama-sama. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat sama kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin sering kita sepelein nih Kak. Kayak mungkin udah lupa kerjaan, mau kesiangan, bahkan lupa ngerjain tugas. Nah, itu berkaitan banget sama judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah kedisiplinan dan aturan di lingkungan sekitar. Nah, aku mau nanya nih sama kakak. Menurut kakak, itu disiplin kayak gimana ya? Masalahnya nih ya, kita tuh sudah bilang, ayo disiplin. Nah, tapi itu kita nggak tahu nih disiplin itu apa. Nah, jadi disiplin itu bukan cuma tentang aturan ya. Jadi disiplin itu tentang bagaimana kebiasaan baik itu seringkali kita lakukan secara berulang. Dan itu tuh terus-menerus kita lakukan tanpa adanya suruhan dari orang lain. Seperti Contohnya gimana tuh? contoh sederhananya misalnya kita bangun pagi tanpa harus dibangunkan berkali-kali tuh sama yang tidak biasa kan. Kalau kita dibangunkan kayak nanti lah gini-gini, tapi kita balik tidur kan, itu namanya udah disiplin ya kalau kita bisa bangun tanpa dibangunkan berkali-kali. Tapi kalau udah bangun pagi terus bilang 5 menit lagi ya, itu bukan disiplin, tapi disiplin basta. Saya sangat kerja kapan aku Iya guys, sering banget ya. Aduh, sering banget dan aku yang tampan banget. Nah, disiplin itu sebenarnya melatih kita untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau misalkan di lingkungan sekitar tuh kayak gimana maksudnya? Ya, Banyak banget loh, misalnya tuh di lingkungan sekolah kita tuh datang harus tepat waktu, tidak contek saat ujian, mendengarkan guru dengan jelas, tidak ribut sendiri. Kalau di lingkungan kita kayak gimana? Kalau di rumah aja ya, contoh kecilnya itu kayak tadi kita bangun untuk merapikan tempat tidur kita, itu sudah disiplin. Terus kita kita kayak sering kan nggak cuma buat masak sarapan aja sih, kita tuh harus membantu orang tua kita dalam melakukan kerjaan rumah. Tapi yang terakhir nih agak menyinggung ya. Tapi gimana ya sampainya Kak? Tapi aduh nggak enak banget, tapi kita harus sampainya. Itu tuh kayak tetap tidak main HP secara terus menerus. Jadi kita harus bisa membagi waktu kita gitu sih. itu Yang terakhir berat ya Kak ya. susah banget sih. Iya kan? Apalagi kalau udah main game. Aduh. Iya. Kalau udah menang tuh kayak pengen main lagi, padahal tuh udah 1 jam lebih. Sering juga itu Kak. Iya sih, tapi dan contoh kayak tadi itu sebenarnya kita tuh bisa lihat kalau disiplin itu selalu berhubungan dengan yang namanya aturan. Jadi selalu berhubungan banget sih. Iya gimana ya Kak, tapi karena aku mikir deh, kayak sebenarnya nih apa sih, kenapa sih kita tuh aturan tuh ada di mana-mana gitu? Karena kita tuh hidup bersama orang lain. Jadi kalau tidak ada aturan, orang tuh bisa bertindak sesuai kemauan diri sendiri, kayak bisa bertindak seenaknya, dan itu tuh bisa menimbulkan kekacauan di lingkungan sekitar kita. Maksudnya kayak gimana tuh Kak? Nah, contoh sederhana aja ya, kalau kita ke sekolah juga, kita pasti punya aturan tuh. Misalnya, kalau anak SD nih ya, jam 7, otomatis kan kita tuh harus membiasakan diri untuk bangun di jam 7. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ada aturan dalam sekolah tuh ya, kayak kita tuh anaknya bangun jam 8 nih, otomatis kan mereka ada yang datang jam 8, jam 9, bahkan mungkin jam 10. Itu tuh sudah termasuk yang tidak sesuai dengan adanya aturan tuh. Terus biasa kayak kita tuh bahkan tuh menyontek ketika ujian. Kalau kita nggak ada aturan pasti kita bisa kayak
oh berarti nggak apa-apa nih nyontek gitu nggak sih menurut kalian gimana ya? Kayak gitu ya, betul itu nggak Ya, banget sih betul kalau banget. yang kayak gitu. Betul, jadi sebenarnya aturan ini tuh dibuat supaya orang lain itu bisa menjalankan hak dan kewajibannya itu sesuai dan seimbang, sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Berarti aturan itu kayak bukan untuk membatasi itu ya? Betul, dia tuh justru tuh membuat kita tuh untuk menjaga supaya kebebasan itu tidak dapat merugikan orang lain. Karena kalau kita terlalu sesuka hati kita, otomatis kan bukan cuma kita gitu loh yang terkena dampaknya, otomatis orang lain juga akan terkena dampaknya. Jadi Iya. berarti bukan kayak ikut-ikutan gitu ya, bukan ya Pak? Ya, tapi bukan cuma menaati. Yang lebih penting itu adalah kita tuh memahami aturan yang ada itu diberlakukan untuk apa dan untuk siapa. Asalkan itu tidak merugikan orang lain gitu. Gitu supaya kita sadar nih ya tentang kebersihan itu kayak gimana. Betul banget. Mungkin kayak misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, itu tuh bukan cuma karena adanya aturan ya, tapi karena kita sadar kalau itu tuh membuat kita tuh bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Oh, jadi ada nih tanggung jawab dari diri kita sendiri gitu ya? Ya, benar. Disiplin itu sangat berkaitan tuh dengan tanggung jawab, karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar itu kita tuh harus timbulkan dari diri kita sendiri. Nanti kalau dipikir-pikir disiplin itu banyak banget deh manfaatnya ya Raya. Iya, banyak banget sih. Selain itu kan dia sangat banyak tuh tentang disiplin. Dengan disiplin tuh hidup kita tuh jadi yang lebih teratur nggak sih? Kayak kita bisa membagi waktu kita untuk melakukan hal yang memang itu sudah kewajiban kita misalnya, dan membuat hidup kita tuh tidak berantakan. Selain itu juga, disiplin itu membuat kita tuh jadi lebih bisa mengatur waktu dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan kita loh. Itu sih, itu benar-benar banget sih. Kita tuh sering banget tuh kayak nunda aja gitu. Iya sih. Kalau udah males kan? Iya, Ya itu sering dijadikan. Nah itu tuh salah satu dari contoh yang kurangnya kedisiplinan dalam diri kita. Misalnya kalau kita biarkan tugas kita itu semakin kayak ada tugas nih hari ini, terus 2 hari ke depan tuh ada tugas lagi, terus kita biarkan dia menumpuk, pada akhirnya siapa yang stres? Kita juga kan. Jadinya kita kayak sistem SKS nggak sih, kayak sistem kabut semalam, kayak semua tuh harus dikerjain dalam waktu yang sebenarnya tuh kita punya waktunya, tapi kita menunda-nunda. Bahkan dampaknya tuh bisa lebih jauh juga loh. Jadi kayak kita tuh kebiasaan tidak bertanggung jawab itu dan bisa jadi kayak sulit dipercaya orang lain. Dan Bahkan efeknya sampai kayak gitu ya? jauh sih menurutku. Kayak sakit banget kalau udah gak dipercaya orang Iya, lain. Habis parah, sumpah. Betul. Tapi kayak itu berat bagi aku buat sendiri karena emang kita tuh anaknya gimana ya, mager. Jadi kayak sudah nanti dulu kayak gitu. Iya sih, itu tuh menurut aku hal yang wajar banget ya, karena kedisiplinan itu ada karena adanya keterbiasaan dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam waktu yang berulang kali. Jadi kedisiplinan itu ada karena adanya teman itu, bukan karena memang dia udah ada dalam diri kita. Makanya disiplin itu harus dimulai dari hal kecil dulu. Misalnya tuh bangun tepat waktu, membuat jadwal untuk sekolah atau untuk kuliah, dan mencoba untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, karena pekerjaan yang semakin ditunda itu akan semakin numpuk nggak sih? Kayak malah berat kan ngerjain banget, highlight banget jadi hidup Gen Z banget itu. Jadi pelan-pelan tapi ikutin ya Kak. Iya, benar banget. Karena kita tuh harus konsisten dalam melakukan hal yang memang itu tuh harus dilakukan secara berulang kali. Dan kalau kita melanggar, kayak kita tuh melanggar aturan lah dan menunda pekerjaan itu kan sudah tidak disiplin. Kita tuh tidak boleh menyerah. Jadi kita tuh kayak harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus revisi lah, kayak kita nih apa yang salah di diri kita sendiri. Benar. Kalau kayak bukan diri kita sendiri yang menyadari itu, kayaknya gak mungkin kan orang lain akan bilang kayak kamu harus kayak gini ya. Jadi kan kita gak bakal kayak hidup kita bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Betul. Wah, keren banget. Obrolan kita ini benar yang kayak aku benar jadi sadar nih kalau disiplin itu emang sepenting itu, dan kayak bukan tentang aturan aja, tapi bagaimana tuh kita bisa mengatur diri sendiri
bermanfaat bagi kita. Ya, itu betul banget. Jadi kita harus melakukan hal-hal itu dari yang kecil dulu. Nanti kan bakal jadi kebiasaan. Terus Setuju sih. Iya, betul. Yang penting nggak maksa diri sendiri. Betul. Kayak pelan aja. Pelan-pelan, tapi kan setiap perjalanan itu butuh waktu dan tidak ada hal yang harus kita paksakan dalam diri kita. Oke. Nah, untuk para penonton, ayo nih, yuk kita bisa ya disiplin dan tahu aturan di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita sudah disiplin itu kan dari kebiasaan kan ya. Iya, betul. Jadi lama-lama di hidup kita tuh juga pasti akan ada dampaknya lah pokoknya gitu. Akan lebih teratur ya kak. Betul, iya. Itu banget. Oke. Jadi ini sudah pengunjung podcast kita untuk kakak-kakak, terima kasih ya Kak Yati dan Kak Yudin. Selamat kembali Kak. Sudah datang. Sudah datang itu sangat terima kasih sekali. Dan untuk para penontonku guys semuanya, semoga podcast kali ini bisa memotivasi kalian untuk disiplin, bertanggung jawab dan tahu aturan sekitar kita, karena itu sangat penting. Dan itu aja untuk podcast kali ini. Thank you banget sudah nonton. Bye semua. Bye.